Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Maratu Sholiha. Saya akan mereview artikel dari Bradley Olson, Yung Chien Bao, and Satyanarayana Parahitam yang berjudul Political Behavior, Trustworthiness, Job Satisfaction, and Commitment yang dipublikasikan pada tahun 2014. Latar belakang masalah dan tujuan penelitian ini adalah politik dan perilaku politik merupakan fakta organisasi yang tak terhindarkan. Ferris et al. Tahun 1989 berpendapat bahwa politik organisasi merupakan proses pengaruh sosial di mana perilaku dirancang secara strategis untuk memaksimalkan kepentingan individu, baik jangka pendek maupun jangka panjang, yang konsisten dan dengan mengorbankan kepentingan orang lain. Meskipun beberapa orang berpendapat bahwa politik organisasi dapat sehat, sebagian besar sarjana dan praktisi setuju bahwa lingkungan kerja yang termotivasi politik menyebabkan kerusakan dalam organisasi. Sementara itu, sebagian besar pekerjaan empiris pada hasil politik organisasi menunjukkan efek langsung dan negatif. Beberapa peneliti telah memasukkan moderator untuk memeriksa apakah hubungan negatif politik organisasi pada berbagai hasil organisasi dapat diminimalisir melalui interaksi. Sebagai contoh, Valley dan Witt tahun 2001 meneliti pentingnya kerja tim sebagai moderator antara politik organisasi dan kepuasan kerja. Dalam penelitian ini, kepercayaan dipilih sebagai moderator antara politik organisasi dengan kepuasan kerja dan komitmen. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang lebih luas tentang moderator yang dapat mengurangi efek negatif politik organisasi terhadap karyawan. Sebagian besar penelitian tentang politik organisasi dilakukan di Amerika yang memang bersifat individualis, dan hanya beberapa penelitian dilakukan di Asia. Padahal, politik organisasi mungkin saja terjadi di organisasi di seluruh dunia. Maka, penelitian ini terfokus pada budaya Cina yang bersifat kolektivis, di mana individu percaya bahwa harmoni adalah kebajikan dan persaudaraan merupakan komponen penting dari perilaku individu. Berikut merupakan hipotesis dan pengembangannya. Yang pertama adalah politik organisasi dengan kepuasan kerja. Persepsi politik organisasi didefinisikan sebagai sejauh mana responden menganggap pengaturan kerja mereka sebagai sebuah politik, dan perilaku politik organisasi didefinisikan sebagai karyawan yang menggunakan taktik yang berpengaruh yang akan dianggap politis. Fokus dalam penelitian ini adalah karyawan Cina, karena sangat sedikit literatur mengenai manajemen SDM Cina secara umum, khususnya politik organisasi karyawan Cina. Dalam budaya Cina, kolektivis terjalin dalam tatanan masyarakat, di mana karyawan lebih mengandalkan hubungan interpersonal dan interaksi sosial daripada kontrak hukum dalam hubungan karyawan dengan atasan. Sebagai tempat bertukarnya hubungan antar individu, karyawan Cina lebih menekankan pada ekspektasi informal daripada kontak formal yang diadopsi di banyak negara barat. Kepuasan kerja mengacu pada respon afektif karyawan terhadap aktivitas spesifik terkait pekerjaan, rasa senang atas suatu pencapaian di tempat kerja, dan hubungan positif antar karyawan dalam bekerja merupakan karakteristik kepuasan kerja. Tindakan negatif yang dialami oleh karyawan Cina, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mempengaruhi pekerjaan karyawan, yang kemudian mempengaruhi perspektifnya pada kepuasan kerja. Hal tersebut sangat menyusahkan mereka yang berada di dalam masyarakat kolektif, karena tindakan seperti itu bertentangan dengan budaya mereka. Jadi, hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah hipotesis 1, yaitu persepsi politik organisasi berhubungan negatif dengan kepuasan kerja. Pengembangan hipotesis yang kedua adalah politik organisasi dan komitmen organisasi. Seiring dengan adanya kepuasan kerja, karyawan Cina dipengaruhi oleh perilaku politik yang dapat mempertanyakan komitmen organisasi. Komitmen afektif dan normatif merupakan prediktor utama perilaku karyawan. Komitmen afektif mengacu pada keterikatan emosional karyawan dan hubungan dengan organisasi yang diambil dari tujuan dan nilai-nilai organisasi. Sedangkan komitmen normatif adalah sejauh mana karyawan merasa terdorong untuk tetap pada organisasinya. Komitmen afektif lebih lazim terjadi di masyarakat individualis, karena kelompok kurang penting dalam kehidupan individu, dan dengan demikian, keterikatan emosional diperlukan bagi karyawan dalam masyarakat individualis untuk lebih berkomitmen terhadap organisasinya. Sebaliknya, komitmen normatif lebih lazim terjadi di masyarakat kolektivis seperti Cina. Karyawan Cina yang
tadinya sangat setia pada organisasi dapat meragukan kesetiaan mereka jika mereka mengalami lingkungan politik yang tidak ramah di tempat kerja. Selain itu, tingkat loyalitas dari budaya tradisional Tiongkok telah berkurang seiring dengan kemajuan zaman, di mana karyawan bisa menjadi tidak puas dan kurang berkomitmen ketika karyawan diperlakukan dengan tidak baik. Maka, peneliti mengajukan hipotesis sebagai berikut. H2A, yaitu persepsi politik organisasi berhubungan negatif dengan komitmen afektif. Dan yang kedua, H2B, yaitu persepsi politik organisasi berhubungan negatif dengan komitmen normatif. Selanjutnya yaitu pengembangan hipotesis di mana kepercayaan sebagai moderator. Kepercayaan didasarkan pada 3 karakteristik yaitu kemampuan, integritas, dan juga kebaikan. Penelitian ini menekankan bagaimana masing-masing komponen kepercayaan dapat mempengaruhi hubungan antara politik organisasi dan hasil karyawan. Kemampuan merupakan fondasi kepercayaan dalam konteks hubungan antara karyawan, atasan, dan organisasi. Dengan menggabungkan hubungan di antara ketiganya, maka masing-masing dari mereka harus memiliki kompetensi untuk memaksimalkan hubungan saling percaya. Selain itu, kebaikan merupakan karakteristik kepemimpinan yang sangat penting dalam konteks Cina. Sikap perhatian dan kepedulian atasan terhadap karyawan dapat meyakinkan karyawan bahwa atasan mereka tidak akan memberikan dampak negatif dari politik organisasi. Sedangkan, integritas adalah karakteristik kepercayaan yang juga penting dalam budaya Cina. Karyawan yang menganggap atasan mereka memiliki integritas yakin bahwa atasan mereka tidak terlibat dalam politik organisasi. Dengan demikian, ketiga komponen kepercayaan ini dapat meminimalisir efek negatif perilaku politik terhadap kepuasan kerja, komitmen afektif, dan komitmen normatif. Maka, hipotesis yang diajukan adalah H3A, kemampuan supervisor akan melemahkan efek negatif dari persepsi politik organisasi terhadap kepuasan kerja. Yang kedua, H3B, kebaikan supervisor akan melemahkan efek negatif dari persepsi politik organisasi terhadap kepuasan kerja. Dan yang ketiga, H3C, integritas supervisor akan melemahkan efek negatif dari persepsi politik organisasi terhadap kepuasan kerja. Ketiga karakteristik kepercayaan akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar pada hubungan negatif antara politik organisasi dan komitmen normatif daripada antara politik organisasi dan komitmen afektif. Jadi, hipotesis yang diajukan adalah H4A, yaitu kemampuan supervisor akan melemahkan efek negatif persepsi politik organisasi terhadap komitmen normatif. H2B, kebaikan supervisor akan melemahkan efek negatif persepsi politik organisasi terhadap komitmen normatif. Dan H4C, integritas supervisor akan melemahkan efek negatif persepsi politik organisasi terhadap komitmen normatif. Metodologi penelitian dalam penelitian ini, awalnya, peneliti mengunjungi 16 perusahaan manufaktur dan jasa yang berada di wilayah Shanghai dan Nanjing. Namun, 5 perusahaan memutuskan untuk tidak berkontribusi atau berpartisipasi, sehingga menyisakan 11 perusahaan. Sejumlah 276 karyawan disurvei, dan 249 karyawan dapat digunakan datanya untuk dianalisis. Usia rata-rata karyawan yaitu 30 tahun, dengan 63% pria dan 37% wanita. Karyawan ini merupakan karyawan tingkat bawah. Karena responden tidak fasih berbahasa Inggris, maka formulir survei diterjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. Politik organisasi diukur menggunakan skala Likert. Kepuasan kerja diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Brayfield and Rothe. Komitmen afektif dan normatif diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Mayer. Persepsi politik organisasi diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Kakmer and Carlson. Dan kepercayaan yang terdiri dari kemampuan, kebaikan, dan integritas diukur menggunakan skala yang dikembangkan oleh Mayer dan Davis. Penelitian ini menggunakan 3 variabel kontrol, yaitu usia, jenis kelamin, dan masa kerja. Secara statistik, penelitian ini mengikuti prosedur yang digariskan oleh Podsakoff dan Organ yang melakukan uji satu faktor Harman, kemudian melakukan prosedur korelasi parsial. Singkatnya, peneliti mengikuti desain penelitian, permodelan, regresi hierarkis, dan juga regresi berganda. Berikut merupakan hasil dan pembahasan dari penelitian ini. Yang pertama, korelasi antara kepercayaan dan kebaikan sebesar 0,37,
kepercayaan, kebaikan, dan kepercayaan integritas sebesar 0,77, kepercayaan kemampuan dan kepercayaan integritas sebesar 0,76. Variabel kepuasan kerja karyawan berdasarkan variabel kontrol yaitu usia dan jenis kelamin signifikan. Koefisien politik organisasi dan variabel moderator negatif sebesar 0,307 dengan p-value 0,001, yaitu signifikan. Dengan demikian, H1 yang memprediksi adanya hubungan negatif antara politik organisasi dan kepuasan kerja terdukung. Selanjutnya, hubungan antara politik organisasi dan kemampuan kepercayaan tidak signifikan sebesar 0,25 dengan p-value 0,10, maka H3 tidak terdukung. Politik organisasi dan kebaikan kepercayaan signifikan sebesar 10,24 dengan p-value 0,001, maka H3B terdukung. Selanjutnya, politik organisasi dan kepercayaan integritas signifikan sebesar 1,10 dengan p-value 0,05, maka H3C terdukung secara parsial. Komitmen afektif berdasarkan variabel kontrol, yaitu usia dan jenis kelamin, signifikan. Koefisien regresi politik organisasi dan variabel moderator negatif sebesar 0,40 dengan p-value 0,001, yang artinya signifikan. Dengan demikian, H2A yang memprediksi adanya hubungan negatif yang kuat antara politik organisasi dan komitmen afektif terdukung. Kemudian, komitmen normatif berdasarkan usia signifikan. Koefisien regresi politik organisasi negatif sebesar 0,20 dengan p-value 0,01, yang artinya signifikan. Dengan demikian, H2B yang memprediksi adanya hubungan negatif yang kuat antara politik organisasi dan komitmen normatif terdukung. Hubungan antara politik organisasi dan kemampuan kepercayaan signifikan sebesar 0,99 dengan p-value 0,05, sehingga H4A terdukung. Hubungan politik organisasi dan kepercayaan kebaikan juga signifikan sebesar 1,43 dengan p-value 0,001, sehingga H4B terdukung. Namun, hubungan politik organisasi dan kepercayaan integritas negatif signifikan sebesar 2,03 dengan p-value 0,001, sehingga H4C terdukung secara parsial. Kemudian yang terakhir, saya akan membacakan simpulan dan saran dari penelitian ini. Penelitian ini menunjukkan bahwa persepsi politik organisasi memiliki efek negatif yang jauh lebih kuat pada komitmen afektif daripada komitmen normatif, yang mencerminkan perbedaan budaya antara masyarakat Cina dan Amerika. Penelitian ini menggarisbawahi pentingnya organisasi untuk mengidentifikasi berbagai efek budaya terhadap politik organisasi dan komitmen organisasi. Untuk peneliti selanjutnya, diperlukan studi komparatif dari perusahaan-perusahaan Barat dan Timur untuk menentukan apakah kepercayaan akan menjadi moderator yang lebih kuat dalam masyarakat individualis atau kolektif. Selain itu, peneliti selanjutnya dapat menguji kepercayaan dari eksekutif dan tim manajemen puncak untuk menilai komitmen karyawan berdasarkan kepercayaan mereka terhadap orang-orang yang berkuasa di dalam organisasi. Penelitian di masa depan juga perlu memahami konsep kekuasaan dan pentingnya kekuasaan dalam mempengaruhi politik organisasi dan komitmen karyawan. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.